di sana. Let's say begini. Oh, tapi tadi kan kelihatan tuh Antam tuh konsolidasi panjang. Yes, ketika konsolidasi swing trade itu nggak ada metode lain selain swing trade. Tapi ketika dia sudah break resisten dari fase konsolidasinya, kita sudah tidak boleh lagi melakukan swing trade, tapi harus lebih ke buy and hold. Karena pengamatan kita di Galarisa menunjukkan bahwa return dari buy and hold saham uptrend, saham trending itu bisa berlipat-lipat dari yang didapatkan jika kita melakukan swing trade. Gitu teman-teman. Jadi silakan kita swing trading, tapi ketika sudah waktunya trend following, itu harus pastikan sahamnya kita punya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kita lihat lagi yuk, Kita lihat lagi di sini ada saham apa lagi ya? Coba ya, lihat di sini ya. Apa ini? Saya coba cek dong. Di YouTube ada ide saham nggak? Nggak ada, belum. Di YouTube nggak ada. Kalau di Instagram ada ide saham nggak? Saya ketik dulu judul di sini ya. Swing trade versus trend following. Saya pin, jadi teman-teman usahakan pertanyaan itu sesuai dengan konteks. Review AGII ko dari English 3. AGII, yuk kita lihat yuk. AGII. Ini tipe saham seperti apa? Udah kelihatan nih bentuknya gimana. Ayo, AGII udah kelihatan kan? Lihat nih. Naik, turun. Teman-teman perhatiin dulu. Dia kalau naik berapa persen? 25% gitu ya. 25% ini kan jadi kan masih kalah dari Antam tadi kan yang 40%, 50% gitu kan. Ini 17% gitu ya. Nah, maka untuk AGI ini sebenarnya tipe karakter gini deh, pakai moving average MA 50, 100, 200. Ini tipsnya teman-teman. Kalau sahamnya gerak dari kiri bawah ke kanan atas, gitu, seperti itu, dan dia itu selalu bergerak di antara MA moving average ini, kita pakainya MA 50, 100, 200, maka dia sebenarnya tipikal swing trading di sana, swing trading. Jadi AGI ini cenderung kalau naik akan ketahan di sini. Kalau turun cenderung akan ketahan di sini. Ini saya ulangin lagi. Dan di sini. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, kalau naik ini juga nih. Ini kan ada pucuk tertinggi nih ya di sini ya. Nah, ini cenderung akan ketahan di sini. Ini tipikal ya. Ini nggak beda jauh dengan di sini nih. Nih, coba perhatiin. Di sini, ini saya ganti warna biru nih. Di momen yang berbeda ya. Lalu kalau support itu ada di bawah ini, atau kalau nggak di sini. Mainnya seperti itu. Atau di mana? Lihat nih, ini ada pucuk lagi di sini. Nih, kurang lebih seperti ini. Mainnya seperti itu. Naiknya tiba-tiba, jadi unpredictable. Jadi susah untuk kita buy and hold saham yang kayak gini. Nggak bisa. Jadi lebih ke tendensi adalah swing trading. Nafas kita untuk mampu melakukan swing trading itu akan menentukan kita bisa ngikutin saham di AGI ini selama mungkin atau enggak. Kayak gitu ya. Lanjut. Kita lihat lagi di sini. Ada apa lagi nih? Di YouTube kok sepi nih. Oh, AMRT. Nah, kita buka yuk AMRT. Ini naik terus nih. Nah, teman-teman coba lihat deh, AMRT itu tipe gimana? Sebentar. Loh. Nih, AMRT kalau rally gimana? Non-stop nggak? Kayak gitu ya. Tapi ini nggak liquid sih. Ini soalnya ini story berbeda karena udah ada kolaborasi kan ya. Udah ada kolaborasi. Nah, tapi coba perhatiin. Kalau dia rally seperti apa? Apakah rally-nya naik turun dekat MA atau dia tipikalnya itu selalu konsisten di atas MA?
cenderung kalau seperti ini, dia itu relatif bisa bertahan di atas moving average sebelum dia turun lagi. Seperti ini, di atas moving average sebelum dia turun lagi. Maka dia tipikal adalah lebih ke cenderung ke buy and hold. Di situ, lebih ke buy and hold. Jadi kalau kita swing trade di AMRT, kita cenderung hilang barang. Hilang barang. Tapi beda cerita kalau kita swing trade di MAPI. Oke, di MAPI, kita kemungkinan sehilang-hilang barangnya kita bisa dapat lagi. Kelihatan nggak tipikalnya? Bisa dapat lagi. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Di YouTube AMFP, lalu IPCC tadi udah deh kayaknya. Oh, IPCC di YouTube juga ada yang nanya nih. Oke, kita lihat yuk IPCC. Ayo. IPCC, teman-teman lihat nih, geraknya selalu di antara moving average, MA seperti ini kan. Saya hilangin MA-nya, maka teman-teman bisa ketahui bahwa ini adalah saham swing. Ganti merah ya. Entah di sini, entah di sini, entah di sini. Nah, ini udah deket nih, makanya koreksi. Bagian bawah juga sama, teman-teman, di sini. Oke, ini adalah saham, tipe-tipe saham swing. Di hold, tapi nggak bisa rally panjang gitu loh, beda sama Antam, beda sama AMRT kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong di sini teman-teman, kita juga bisa cek ini ya, area-area swing ini pakai ada indikator yang kita sebut dengan RS plus modul di profit trader modulnya galeri saham. Nah, ini dia. Jadi teman-teman coba perhatiin, ini kok di Instagram layarnya jelas nggak sih ya? Soalnya kok di saya ini agak kabur nih. Nah, coba gini deh. Ini mungkin lebih enak nggak? Nggak deh. Warna putih aja ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini ada garis titik-titik biru. Garis titik-titik biru. Oke. Ada garis solid biru. Yang kita lihat adalah yang titik-titik birunya. Ini saya edit dulu biar teman-teman bisa lebih gampang ngelihatnya. Yang garis solidnya saya hapus, tinggal garis titik-titiknya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini ada garis kan? Ada dua nih ya, ada dua nih. Ini juga ada garis kan? Oke. Ini juga ada garis kan di sini? Oke. Kelihatan nggak nih? Nah, saya zoom dikit. Maka ini akan jadi resisten. Nah, jadi alasan kan kenapa IPCC terkoreksi. Gitu. Nah, balik lagi nih. Dulu pas lagi koreksi dalam di sini, dari bawah turun terus gini, kenapa dia bisa rebound? Kenapa dia bisa rebound? Nah, teman-teman perhatikan di kirinya. Ada satu, lalu ada dua gitu ya. Jadi tipsnya adalah melihat low yang lama sebagai support, potensi support. Maka di sini, nah satu lagi nih. Ada lagi apa? Nih, yang biru nih. Ada resisten menjadi support, ada lagi support yang memang support. Oke. Nah, dari sini kita bisa secara instan tahu bahwa oh ini bottom loh. Nah, gitu, teman-teman. Ini cara kita untuk swing trade. Jadi, teman-teman coba cari pucuk-pucuk tertinggi atau pucuk-pucuk terendah, itu akan bisa menjadi resisten dan support untuk swing trade. Jadi, ini ya, saya kembali ke video dulu. Jadi, teman-teman, untuk bisa mengerti swing trade, untuk bisa lebih gampang lakukan swing trade, maka sahamnya harus geraknya itu naik turun gini. Gitu. Tapi kalau kita mau trend following, kita harus cari saham yang kalau dia berakhir fase konsolidasinya dan dia breakout di sini, dia cenderung naiknya konstan. Nah, saham seperti itu strateginya adalah trend following. Tapi kalau sahamnya naik turunnya berombak-ombak agak lebar, maka disitulah momen teman-teman lakukan swing trade. Jadi ketika balik lagi pertanyaan, lebih bagus swing trade atau lebih bagus trend following, mana yang harus saya pilih? Balik lagi, sahamnya yang mana? Gitu, sahamnya yang mana? Kalau sahamnya itu saham yang gerak kayak gini, mau trend following pun nggak cocok, mendingan ganti saham. Kalau saham itu kalau rally, kalau naik itu geraknya tuh konstan naik, oke? Nah, mau swing trade pasti hilang barang, naik dikit dijual, harganya terbang.
Oke, nah jadi tipsnya. Jadi kalau misalnya kita mau trend following harus cari saham yang tadi. Contohnya kayak Antam, contohnya seperti itu. Contohnya kayak AMRT, contohnya seperti itu. Tapi kalau mau cari yang swing trade, teman-teman harus cari saham yang ada ombaknya. Ombak pertama resisten, lalu turun ada ombak kedua. Ini ada resisten juga, resisten, tarik garis itu jadi resisten untuk swing high, dan untuk yang bagian bawah menjadi swing low. Seperti itu, teman-teman bisa lihat di IPCC ini. Nah, di IPCC ini, coba lihat nih. Oke, di sini kurang lebih seperti itu. Jadi tanpa Anda menggunakan RS modul bisa. Gimana caranya? Cari manual. Sebentar, ini suka gini nih. Trading view nih. Suka kurang bereaksi. Oke, nih. Tanpa RS modul ini tentu bisa gunakan apa? Manual, teman-teman. Cari manual di sini ya. Lihat pucuk-pucuk tertinggi, lihat pucuk-pucuk terendah, dikumpulkan. Ini biasanya menjadi swing high dan swing low dari saham yang apa? Saham yang swinger. Kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu bisa lihat ya, di sini saya kasih lihat ini. Kenapa sih ini bisa ada koreksi di sini setelah naik panjang? Kok dia koreksi dulu seperti ini. Nah, lihat kirinya. Ada pucuk lagi nggak? Ada. Kalau teman-teman menggunakan RS modul, maka teman-teman akan lihat ada titik-titik di sini. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Balik yuk. Kita lihat sekarang MAPI ya. Kita lihat MAPI. Kalau MAPI gimana? MAPI. MAPI. Tadi kita bahas MAPI itu kan cocok buat swing ya. Cocok buat swing. Jadi untuk teman-teman yang hobi untuk trading lebih cepat, gunakanlah strategi swing, gunakan RS Plus modul di galeri saham. Nih, lihat nih. Saya edit, ilangin yang titik-titik. Nah, kelihatan nih, teman-teman. Kelihatan nih, area beli MAPI itu relatif sederhana. Area beli MAPI itu relatif sederhana. Nih, gini. Oke, area beli MAPI itu relatif sederhana. Ketika dia koreksi, ya. Ketika dia koreksi banyak, reboundnya di mana? Reboundnya lihat di kiri. Mana garis yang panjang? Mana yang garis yang panjang? Di sini. Dulu resisten menjadi support. Jadi kompleksiti dari swing trading adalah melihat resist sebagai support atau support sebagai resist. Itu ilmu yang agak kadang nggak kelihatan kalau kita ngelihat pakai mata. Nah, kalau pakai sistem kelihatan nih di sini. Ini area beli. Gitu ya. Resisten di mana? Resisten di sini. Kenapa MAPI itu koreksi? Oh, ternyata waktu itu ada support yang menjadi resisten di sini. Maka disinilah adalah resisten dari MAPI untuk beberapa hari ya, beberapa kali ya, 1, 2, 3, 4 Anda swing trading jual di area resisten, Anda berhasil. Nah, yang menarik adalah dari resisten dia berubah peran menjadi support. Perubahan peran adalah hal yang menantang dalam swing trading, teman-teman. Kayak gitu. Oke, nih kelihatan banget nih bahwa ini adalah area reboundnya MAPI. Yang pertama, oke, yang kedua dekat-dekat kan, yang ketiga di sini. Nah, inilah strategi untuk swing trade kalau teman-teman menggunakan profit trader modul. Oh, gimana dong kalau saya nggak pakai profit trader modul? Nggak apa-apa. Teman-teman harus cari satu persatu. Coba lihat nih, ini ada titik di sini, ini ada titik tertinggi di sini, ini ada titik tertinggi di sini. Yuk kita hubungin yuk. Nah, hubungin nih. Jadilah support. 1, 2, oke, dan 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di profit trader itu lebih disimplify karena garisnya sudah nongol, teman-teman. Nih, garisnya udah nongol. Kalau sini saya untuk mempermudah ya, ini garisnya kayak gini nih. Nah, udah nongol. Titik-titiknya dihubungin. Yang panjang-panjang, itu panjang-panjang itu paling penting, teman-teman. Paling kuat. Oke, psikologis pasar. Oke.